Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. 1500 tahun yang lalu manusia sudah dihadapkan pertarungan antara prinsip dan pemikiran. Orang-orang yang mendewakan pemikiran, sebagaimana dalam kisah-kisah Al-Quran, itu diidentikan dengan kalangan kaum Yahudi, punya pemikiran bahwa segala hal yang membuat ledakan luar biasa, membuat manusia itu terkagum-kagum, maka sesuatu itu layak untuk dijadikan sebagai dewa atau sesembahan. Maka mereka sangat mendewakan akalnya sendiri, sangat mendewakan karyanya sendiri, dan menyepelekan kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi ketika Allah Ta'ala membuat perumpamaan makhluk yang mereka nilai sebagai makhluk lemah, kecil, tiada daya, dengan guna yang sangat sedikit, maka lontaran cemoohan dari kelompok ini sangat luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfaro. Orang-orang yang masih membawa atau mewarisi kitab Taurat, teks asli dari Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak mau membaca dan menelaahnya, itu Allah Ta'ala membuat perumpamaan seperti keledai yang membawa tumpukan buku tapi tidak memahami apa isi dari buku itu. Dalam ayat lain Allah Ta'ala membuat perumpamaan yang lebih remeh lagi versi mereka. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tambatan hatinya, itu tak ubahnya seperti ankabut, laba-laba yang sedang menjahit rumahnya. Nah, dua ayat ini dikritik keras oleh kalangan Bani Israel yang mendewakan akalnya, karena Allah yang dianggap sebagai Tuhan oleh Nabi Muhammad ternyata hanya membuat perumpamaan sesuatu yang sangat remeh. Bani Israel atau musyrikin ya waktu itu ya, yang sangat mendewakan akal. Yang remeh itu adalah keledai dan laba-laba. Nah, bagi mukminin ditandaskan dalam Al-Quran yang lain, ayatnya adalah innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bagi Allah tidak ada rasa gengsi sedikit pun untuk membuat perumpamaan nyamuk atau di atas sedikitnya, atau bisa jadi lebih bawah lagi. Yang bisa kita tarik kesimpulan dari klausul cerita dan ayat-ayat Allah itu, bahwa manusia mendewakan akal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi Islam, silahkan berusaha sekedar ikhtiar dan pahamilah bahwa kuasa Allah itu meliputi segala hal, bahwa takdir Allah jauh lebih kuasa, jauh lebih menentukan daripada kapasitas usaha manusia dengan mengukur kemampuan-kemampuan manusia. Nah, pada beberapa abad tahun ini manusia mulai meremehkan qada qadar Allah. Manusia dibuat kagum
dengan teknologi. Manusia dibuat terpana oleh kemajuan negara-negara asing. Sebutlah kemajuan Amerika, kemajuan Jerman, kemajuan Inggris, kemajuan Italia, kemajuan Cina, dan negara-negara lainnya. Sepertinya qada qadar Allah itu kecil. Nasib manusia ditentukan oleh mereka. Mereka membuat sebuah negara yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Nah, kerdilnya hati kita itu menyepelekan Allah Ta'ala, akhirnya dijawab dengan lunas oleh Allah Ta'ala dengan munculnya COVID-19. Makhluk yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata karena begitu kecilnya benda yang bernama COVID-19 ini. Hebatnya lagi, kita dibuat terpana luar biasa, dan kita harus sadar, ternyata bangsa yang kita kagumi itu, bangsa yang kita anggap sebagai negara yang luar biasa teknologinya, yang takkan terkalahkan, ternyata kita dibuat sadar oleh Allah Ta'ala dengan munculnya COVID-19. Negara sekelas Cina kelabakan luar biasa. Amerika seperti tidak mempunyai daya sama sekali. Italia, Inggris, Jerman demikian pula. Kita tarik pelajaran yang berharga, bahwa ternyata kita diingatkan oleh Allah sejak 1500 tahun yang lalu. Jangan sampai kita mendewakan akal. Kita boleh berusaha, tetapi kita harus meyakini bahwa qada qadar Allah di atas segalanya. Umat Islam akhir ini, muslimin muslimah, melupakan doa dan lebih banyak menggantungkan nasibnya dengan teknologi. Ibu yang mau melahirkan itu lebih banyak bergantung kepada operasi sesar dan protokoler atau strategi atau cara-cara medis dibandingkan menggantungkan nasibnya kepada takdir Allah. Banyak di antara kaum muslimin muslimah mengumpulkan harta yang banyak karena menganggap bahwa anak cucunya harus disuplai nasibnya dengan warisan yang banyak. Dia lupa bahwa Allah melahirkan anak pasti disertai dengan catatan-catatan rizki sejak di Lauhil Mahfuz. Nah, dengan munculnya COVID-19 ini, kita sadar bahwa seberapapun harta itu tidak ada gunanya, bahwa seberapapun tangguhnya dan kuatnya bangsa itu tidak ada gunanya kalau Allah berkehendak. Luar biasa Allah memberikan pelajaran kita melalui COVID-19 ini. Dan cara memahami yang paling mudah tentang pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari Allah ini adalah melalui media puasa. Oleh karena itulah para hadirin, para muslimin muslimah sekalian, mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk memperbanyak tafakur diri, kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang harus menghamba dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi penerang buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesabaran, diberi derajat yang tinggi oleh Allah Ta'ala, serta tetap kita doakan mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.